Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayahnya, inayah, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat serta dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan pancaran iman dan Islam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato, yaitu tentang pentingnya ibadah sholat. Sebagai seorang muslim yang beragama Islam, menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita paham bahwasannya sholat adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, as-salatu imanuddin, yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa seorang muslim atau seorang mukmin yang menunaikan sholat, berarti dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang telah meninggalkan sholat, bahwasannya dia adalah orang yang telah merobohkan agamanya. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa sholat penting untuk dilaksanakan atau ditunaikan? Yang pertama, sebagai pembeda antara Khalik dengan hambanya. Jika kita ingin tahu perbedaan antara Tuhan dengan hambanya, Allah telah mengatakan titik penting dari perbedaan itu adalah aspek ibadahnya, yaitu sholat. Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam telah diperintahkan untuk menyembah Allah. Hai Musa, sesungguhnya tiada Tuhan selain Aku, maka wajiblah engkau untuk menyembahku. Di dalam surat At-Taha ayat 14 ini, Allah menerangkan bahwasannya seluruh makhluk hidup ini yang bernyawa untuk bertakwa dan beriman kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, sholat merupakan tolak ukur bagi seorang muslim. Tidak mungkin seorang muslim yang telah menegakkan sholatnya akan meninggalkan amalan-amalan yang lainnya. Tidak mungkin seorang muslim yang telah menegakkan sholatnya akan berbuat suatu kemungkaran atau kekejian, karena di dalam dirinya telah dibentengi oleh sholatnya yang baik. Selanjutnya, sholat merupakan doa atau solusi dari segala permasalahan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sholat merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika kita sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi cobaan, kita diberi masalah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menerima cobaan itu dengan sabar dan ikhlas. Allah tidak
tidak akan memberikan cobaan pada umatnya di luar batas kemampuan umatnya. Kalau Allah telah yakin memberikan cobaan itu kepada seorang muslim, berarti Allah telah yakin muslim itu akan bisa melalui ujian itu dengan baik. Allah saja yakin kepada kita, kenapa kita tidak yakin kepada Allah yang telah memberi hidup kepada kita? Mintalah kepada Allah, curahkan semua apa yang menjadi masalah kita. Niscaya Allah akan mengabulkan dan memberikan solusi kepada kita semuanya. Sebagai contohnya, Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi saja memiliki sebuah ujian, hadirin sekalian. Ujian Nabi Zakaria apa? Saat itu Nabi Zakaria sudah tua renta, begitu juga dengan istrinya. Di dalam ilmu kedokteran sudah mengalami masa menopause. Saat itu Nabi Zakaria memiliki keinginan yang sangat besar, yaitu memiliki seorang anak atau seorang keturunan. Tetapi di mata manusia semuanya mustahil. Tapi Allah jika sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang dilakukan Nabi Zakaria saat itu? Dia siap dengan sholatnya. Belum dia memulai takbir dan menyelesaikan sholatnya hingga salam, dia hanya berdiri untuk mempersiapkan sholatnya. Dia panjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikanlah aku seorang keturunan. Apa kata Allah? Langsung datanglah malaikat pada waktu itu dengan membawa kabar gembira. Ya Zakaria, aku membawa kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini juga kau akan diberikan seorang keturunan. Bahwasanya Allah juga telah menyiapkan nama dari nama keturunanmu itu, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Ketika kita mencurahkan apa yang kita inginkan, pasti Allah akan mengabulkan permintaan kita melalui sholat kita. Selanjutnya, sholat adalah kunci surga. Kita hidup di dunia, tujuan kita di akhir adalah surga ataupun neraka. Disitulah nanti yang menentukan kita akan masuk surga atau neraka, yaitu adalah sholat kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sholat merupakan benteng pertahanan untuk diri kita. Sebagaimana jika seorang muslim melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan mungkin muslim itu akan berbuat suatu kemungkaran atau kejian. Jika sholat itu baik, maka perilakunya akan baik pula. Demikianlah kita sebagai seorang muslim, patutlah kita mencurahkan perhatian kita sedalam-dalamnya mengenai tentang sholat. Karena apa? Sholat merupakan kebutuhan, kewajiban yang harus kita laksanakan. Karena kita adalah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan untuk beribadah kepadanya. Semoga kita bisa menjadi pribadi dan insan yang lebih baik lagi. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.